dengan yang terakhir, Ruth, silakan masuk nak. Oh iya Ruth, sebelumnya Ibu mau tanya, bagaimana kabarnya aku? Kabar baik, Bu. Luar biasa ya. Nah, pada hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan pertemuan kedua ya, melakukan konseling individu ya. Baik aku, seperti yang kita bicarakan kemarin, Ibu merasa senang, merasa bangga punya anak didik seperti Ruth. Kenapa Ibu bilang seperti itu aku? Ya, karena Ruth orang yang punya inisiatif sendiri ya, ingin mengenali dirinya, ingin mengenali masalahnya, sehingga langsung datang menjumpai Ibu pada pagi ini ya aku. Sebelum kita mengawali kegiatan kita aku jelaskan apa itu konseling individu. Seperti sebelumnya, bahwasannya dalam bimbingan konseling itu ada beberapa jenis layanan dan sudah pernah kita laksanakan sebelumnya. Ada bimbingan kelompok, ada konseling kelompok, kemudian ada konseling individu, ada konseling apalagi nak? Bimbingan klasika ya. Jadi konseling individu itu adalah pemberian bantuan khususnya kepada kita peserta didik supaya kita lebih mengenali diri kita siapa, memahami masalah kita bagaimana, mencari solusi untuk masalah kita yang seperti apa, dan pada akhirnya kita akan mampu mengambil keputusan. Sebelum kita melaksanakan konseling individu, Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan bahwasanya dalam proses pelaksanaan konseling individu ini namun tidak kalah jauh penting dengan konseling kelompok, yang dimana sangat ditekankan adanya azas-azas penting dalam. Nah baik, untuk kali ini konseling individu kita adakan sekitar 45 menit ya aku. Jadi kalaupun nanti masalahnya tidak selesai kita bahas, mungkin bisa kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kami ucapkan kehadiran ya Bapak, berkatilah kiranya konseling individu kami dari awal hingga akhir, agar kiranya berjalan sesuai kehendak-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, apakah Ruth sudah nyaman dengan posisi kita seperti ini aku? Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ruth karena sudah nyaman dan terbuka untuk datang kepada Ibu, terlebih untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Di pagi ini ketika Ibu tadi sedang sibuk di sini, Ibu melihat ada yang mengetuk pintu ya kan? Ternyata anak Ibu Ruth. Ada apa ya Ruth? Barangkali ada yang mau kamu sampaikan ya sama Ibu? Oh silakan. Masalahnya begitu berat sih ketika membuat saya ini menceritakan ini masalah ini segera cepat berlalu biar tidak menjadi beban pikiran saya. Masalahnya pertama itu mengenai masalah perceraian atau pendapat, terus masalah yang kedua mengenai sulit untuk memaafkan orang lain, dan yang paling mengganggu pikiran saya dan paling berat itu mengenai dendam terhadap keluarga sendiri. Iya, nampaknya apa yang disampaikan Ruth itu sungguh-sungguh berat ya aku. Dari yang disampaikan kepada Ibu bahwasanya tadi Ibu ada sesuatu hal yang memang berat sebenarnya untuk diceritakan atau disampaikan kepada Ibu. Yang pertama, ya kurang percaya diri dalam berpendapat. Yang kedua, sulit memaafkan. Dan yang ketiga, adanya rasa dendam terhadap
ini tadi Ruth menyampaikan masalah kurang percaya diri Bu. Kalau boleh Ibu tahu ya, coba Ruth ceritakan lebih dalam. Kurang percaya diri berpendapat yang seperti apa nak? Menurut saya hanya orang pintar, hanya orang yang berharga dan orang intim yang bisa untuk memberikan pendapat kepada orang lain. Dan saya merasa bahwasanya saya itu orangnya tidak mampu dan saya merasa saya tidak layak memberikan pendapat pada orang lain. Kemudian menurut Ruth, apa yang Ruth rasakan ketika Ruth bertahan dengan perasaan yang seperti itu, dengan pemikiran yang seperti itu? Merasa terbebani dan merasa jadi sulit untuk bersosialisasi. Bisa Ruth ceritakan lebih dalam? Ruth menyampaikan bahwasanya Ruth hanya merasa sendirian. Coba nak diceritakan. Dipikir-pikir lagi Ruth. Dan ternyata itu seperti apa nak? Karena dengan mereka tidak memberikan tanggung jawabnya, sehingga saya merasa bahwasanya saya seperti tidak menganggap mereka itu bagian dari, jika mereka tidak menganggap saya bagian dari keluarga mereka, ya udah saya juga tidak akan menganggap mereka itu bagian dari keluarga saya. Sehingga saya merasa saya harus mempunyai rasa dendam kepada mereka. Itulah yang timbul dalam pikiran dan hati saya, Bu. Karena mereka selama ini mereka tidak ada rasa tanggung jawab. Ya, jadi Ruth menyampaikan tadi bahwasanya tidak ada kasih sayang ya, tidak ada tanggung jawab dari keluarga. Hal itu membuat Ruth menjadi punya rasa dendam ya Pak. Diceritakan seperti apa itu nak? Masalahnya yang paling terakhir saya ibu yang mengenai saya pernah melakukan suatu kesalahan kepada ibu saya yang seperti mengenai hal-hal kecil pun akan membuat seorang itu merasa terlukai. Mengenai saya sering Bahwasanya dalam hidup itu butuh proses ya. Sekarang yang menjadi permasalahan dengan semua pandangan orang terhadap kita, memandang kita sebelah mata. Yang jadi pertanyaan kita kan Ruth, apa kamu yakin kamu bisa dengan segala tantangan, cobaan? saya yakin karena kita ketahui di satu rumah beragama kita dilahirkan di dunia ini Tuhan kita dunia ini bukan karena suatu alasan, tapi Tuhan sudah mempunyai rencana dan sudah mempunyai tujuan untuk kita dilahirkan di dunia ini. Mungkin saya bisa keluar dari masalah itu dan bangkit walaupun masalah itu terlalu berat. Itu saya yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan suatu cobaan kepada umatnya di luar kemampuan kita sendiri. Oke, mungkin itu yang Ruth rasakan dari keluarga papa. Apakah dari keluarga mama punya cerita yang sama atau berbeda, bagaimana Ruth? Saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan saya dengan melakukan komunikasi atau pendekatan kepada mereka. Yang kedua tadi bahwasanya ya tidak memandang sebelah mata Bu. Komentar yang tidak baik, masukan-masukan yang tidak baik itu tidak akan melemahkan saya, tetapi akan menjadikan itu sebagai motivasi ke depannya. Saya akan buktikan Bu.
dengan sosok ibu di hati Ruth. Sebagai pertanyaan. Dengan perjuangan seorang ibu yang sungguh mulia, apa harapan Ruth ke depannya? Dengan sosok ibu, perjuangan yang selama ini akan menjadi motivasi untuk kedepannya. Inilah langkah Ruth untuk membahagiakan orang tua yang sudah keluar dari anakku. Jadi aku, apapun yang menjadi harapanmu, seperti yang kamu sampaikan tadi, Ruth yakin Tuhan memberikan ujian itu semua karena bisa kita lalui ya. Hidup punya proses, bukan protes. Ibu bangga aku sesuatu yang baru yang muncul dalam diri Ruth. Bahwasanya sesuatu yang tidak baik itu harus kita lepaskan semua supaya kita bisa membuka lembaran yang baru. Jadi aku, apapun usaha kamu ke depannya, apapun rencana kamu ke depannya, kami siap jadi keluarga. Kami siap jadi anak curhat dia aku. Jadi tidak bisa sungkan datang kepada kami, tidak bisa sungkan berbagi. Baik, berhubung karena waktu kita sudah habis naku, bagaimana dengan pertemuan kita berikutnya? Nanti kita sepakati bagaimana baiknya ya. Baik aku, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, harus kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepada Mulia Bapa atas penyertaan yang terjadi. Inilah doa kami melalui anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi terima kasih Ibu ucapkan kepada Ruth, karena Ruth sudah bersedia datang menemui Ibu, termasuk untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi beban pikiran yang mengganggu perasaan. Semoga kedepannya seperti yang Ruth sampaikan tadi, apapun yang menjadi harapan Ruth, apapun yang menjadi cita-citanya, semoga tercapai ya aku. Kami dari sini, kami sebagai keluarga Ruth, kami sebagai teman curhat anakku, kami siap mendukung dan mendoakan dia. Terima kasih anakku.